Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najatul Hafifah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pasal 26 ayat 1, siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia. Indonesia tidak hanya ditinggali oleh warga negara Indonesia, melainkan banyak orang berkebangsaan negara lain yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 1 menyatakan kesamaan kependudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik dengan lisan, tulisan, dan sebagainya. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional, kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2, menghormati dan memelihara budaya daerah sebagai kekayaan nasional. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilakukan oleh TNI dan Kepolisian NRI.
Ayat 3, TNI terdiri atas AD, AL, AU sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat 5, susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian NRI, hubungan kewenangan TNI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan UU. Berdasarkan penjabaran di atas, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi warga negara. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan, atau dapat diartikan yang berbasis pada moralitas kemanusiaan, sehingga kebijakan yang terkait terhindar dari pelanggaran HAM. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.